Kembali lagi bersama kakak ya di Firman Tuhan kelas besar. Oke, udah lama kakak nggak Firman Tuhan di kelas besar ya. Kali ini kakak kembali lagi. Udah, kita sudah siapkan kan semua? Alkitabnya sudah ada kan? Semuanya udah siap kan? Udah di tempat yang aman, di tempat yang santai gitu loh. Kalau sudah siap semuanya, kita mau berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjamah kami, memberkati kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami masih merasakan kuasa-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang taat akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, teman-teman, jadi gini nih, kakak mau cerita nih. Tapi sebelum mau cerita, tema yang kita bawakan hari ini yaitu kekuatan kuasa Tuhan. Wis, yakin kan kalau Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, ya kan? Tuhan bisa memakai apa aja gitu, untuk menjamah kita, untuk menasehati kita, untuk melindungi kita, untuk apa lagi? Untuk menghibur kita, semuanya Tuhan bisa pakai, ya kan? Jadi kakak hari ini mau cerita tentang bagaimana kuasa Tuhan itu bisa menasehati hidup kita dalam apa? Kesalahan. Pasti ya semua orang sih pernah berbuat salah, ya kan? Semua orang pasti pernah berbuat salah, tapi ada orang juga dia mau gimana ya? Gak mau, dia tahu salah tapi gak mau mengaku salah gitu loh. Akhirnya apa? Tuhan menegur dia gitu loh dengan berbagai cara. Salah satunya nih kakak mau cerita nih. Ada nih tokoh di Alkitab nih dan pasti semuanya udah pasti tahu lah semuanya ya. Udah pasti tahu lah. Cerita yang bagaimana itu tahu kan? Cerita orang yang ditelan oleh ikan besar. Siapa namanya yuk? Yuk siapa yuk? Ya Yunus. Sudah tahu cerita Yunus semuanya pasti. Coba kita buka di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kitab Yunus pasal yang kedua, pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kakak bacakan gini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke teman-teman, semuanya udah tahu cerita Yunus kan? Tapi kakak mau cerita seperti ini. Yunus, orang yang dekat dengan Tuhan. Yakin gak Yunus dekat dengan Tuhan? Yakinlah. Kenapa kak gitu kan? Kok bisa kak Yunus dekat sama Tuhan? Kok berani ngomong Yunus dekat sama Tuhan gitu kan? Tuhan gak mungkin menyuruh orang yang gak dekat dengan dia untuk menobatkan orang-orang jahat, ya kan? Ya pasti Yunus itu orangnya baik. Udah pasti Yunus itu orangnya taat gitu loh. Udah pasti Yunus itu dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat, oh Yunus cocok nih disuruh ke Niniwe gitu loh. Akhirnya disuruh Tuhan lah, Yunus pergilah ke Niniwe. Di sana aku sudah mendengar kejahatan orang-orang Niniwe. Tetapi teman-teman nih, saat dia dengar kota Niniwe, dia berpikir, hah, kota Niniwe? Kota yang jahat itu gitu loh. Akhirnya apa? Dia merasa takut. Kenapa kakak bilang kota yang jahat? Kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang udah kedengaran sampai Tuhan murka mau memusnahkan kota itu, udah pasti jahat banget. Tahu kan cerita Sodom dan Gomora kan? Tahu orang-orangnya gimana kan? Orang-orangnya yang membunuh, orang-orangnya mungkin yang mencuri, banyaklah kejahatan di sana. Sehingga Tuhan, wah ini gak betul lagi nih. Akhirnya Tuhan mau memusnahkan. Sehingga disuruhlah Yunus untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi nih, sampai nih di pelabuhan nih, udah mau pergi nih sampai di pelabuhan. Mungkin Yunus berpikir, waduh, di sana kan orang-orangnya jahat. Aku nanti gimana?
Pasti nanti kalau aku memberitakan firman Tuhan, ya pasti dibunuh gitu loh. Akhirnya Yunus pergi kemana? Yunus pergi kemana yuk? Akhirnya apa? Karena takut, Yunus pergi ke Tarsis. Tetapi mungkin dalam pikiran Yunus gini loh. Udahlah, aku pergilah, pura-pura pergi gitu. Dia pergi ke pelabuhan, aku ke Tarsis aja lah. Mungkin Tuhan nggak tahu gitu kan? Pernah nggak berpikir gitu? Kita melakukan kejahatan, kita nih mencuri duit nih. Aku ngambil duit mami dah, 5.000. Kan nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Mungkin Tuhan nggak tahu gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Dan kakak yakin apapun yang kita lakukan Tuhan pasti tahu. Tetapi Yunus mungkin berpikir, udahlah, aku ke Tarsis aja lah. Tuhan kan nggak tahu gitu loh. Akhirnya Tuhan tahu apa yang Yunus lakukan. Sehingga di ayat yang keempat gini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Akhirnya karena Tuhan tahu kesalahan Yunus, dia tahu, Yunus mau kemana? Kan aku suruh ke Niniwe, kok perginya mau ke Tarsis nih, gak betul nih. Akhirnya Tuhan kasih itu badai besar, menghantam kapal mereka. Dan sampai di tengah jalan, awak-awak kapal itu bingung. Kok ini badainya gak berhenti-berhenti? Sampai mereka buang-buang semua barang-barang mereka yang gak butuh-butuh, yang berat-berat mereka buang semua ke laut. Udah habis barang-barang dibuang. Ini kok badai-badai gak berhenti? Kita nanti bakalan tenggelam. Sampai akhirnya mereka berpikir, mungkin ada di antara kita salah satu orang yang bersalah kepada Tuhannya. Dan akhirnya mereka ngapain? Membuat undi. Ya undi itu semacam, gimana bilang ya? Kalau undi itu semacam kayak dadu, tahu dadu kan? Nah seperti itu, mereka buat seperti dadu, mereka putar, akhirnya dapat yang namanya Yunus. Mereka bertanya, kamu orangnya dari mana? Kamu siapa? Kok bisa kamu bersalah sama Tuhan? Akhirnya apa? Yunus akhirnya mengaku, aku orang yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya Yunus bilang gini, karena aku orang yang takut sama Tuhan, aku disuruh ke Niniwe, tetapi aku pergi ke Tarsis. Lalu Yunus bilang gini, di ayat yang ke-12 gini, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Akhirnya setelah dihukum Tuhan, setelah Tuhan membuat badai besar, Tuhan menghantam kapal mereka, akhirnya Yunus sadar, oh iya, aku salah di depan Tuhan. Oh iya, Tuhan, aku mengakui salah. Sampai dia bilang sama teman-temannya yang ada di kapal, udah, angkatlah aku. Aku bersalah di mata Tuhan. Karena aku kalian jadi kena badai juga gitu. Pernah enggak? Kalian bersalah, akhirnya kalian mengaku kesalahan kalian. Yunus juga sama seperti itu. Yunus berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu Tuhan tidak tahu. Akhirnya saat Tuhan tahu, Tuhan menghukum dia dan dia mengaku salah. Tetapi tahu nggak teman-teman, saat dia mengaku salah, orang melemparkan dia ke laut. Biasanya kalau orang dilemparkan ke laut udah pasti mati kan. Tapi Tuhan masih melindungi dia. Tuhan kirimkan itu ikan besar, bukan ikan paus ya, bukan ikan hiu, bukan ikan apa. Pokoknya Alkitab bilang ikan besar, bisa jadi lebih besar dari paus. Tuhan mengirim ikan besar itu untuk apa? Memakan Yunus. Waduh, Yunus di perut ikan, seperti lagunya itu kan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan hidup Yunus. Yunus berpikir, orang Niniwe itu orang-orang yang jahat. Orang Niniwe itu kalau aku kesana pasti dibunuh, gitu kan? Tetapi saat dia mengikuti apa yang Tuhan mau, dia taat, dia dengar-dengaran sama apa yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan memulihkan kehidupannya. Tuhan melindungi dia, walaupun di perut ikan dia, Tuhan menyayangi dia. Tuhan tahu kesalahannya dan dia tahu salahnya. Bahkan di pasal yang kedua dia berdoa sama Tuhan minta ampun gitu loh. Dan akhirnya Tuhan memulihkan, menjaga dia. Dan sampai dia menginjakkan kaki di tanah Niniwe, segala ketakutannya itu hilang gitu. Dia memberitakan firman Tuhan, hai saudara-saudara yang di Niniwe, bertobatlah. 40 hari lagi Tuhan akan memusnahkan kota Niniwe. Dia pikir kalau aku memberitakan ini mungkin
orang-orang Niniwe pasti membunuh aku. Buktinya saat dia tak dengar sama Tuhan, Tuhan melindungi dia. Dan orang-orang Niniwe juga ikut diberkati oleh Tuhan. Jadi teman-teman gini loh. Dari cerita yang tadi, yang kakak ceritakan tadi dari cerita Yunus, kakak ngambil kesimpulan gini loh. Kalau kita tidak taat, gini. Kalau kita tidak taat, kita sering merasa takut. Nanti nggak bisa nanti gimana kalau aku ikut ini gitu. Dan ya saat kita ketahuan, saat kita sudah takut ini, kita sering mengambil hal yang salah. Kenapa? Karena kita berpikir ke ujungnya, kalau di ujungnya itu bakalan jadi seperti ini, kita selalu memikirkan hal-hal yang gagal. Takutlah nanti jadinya seperti ini gitu. Dan akhirnya kita ya mengambil tindakan yang salah. Dan saat kita salah, apa yang terjadi saat kita salah dan kita tidak mengakui kesalahan kita, udah pasti yang pertama kita pasti berbohong. Kamu yang ngambil duit mami, enggak saya Mi gitu loh. Dan saat kita ketahuan berbohong, pasti kita menyalahkan orang lain. Mungkin adik nih yang ngambil duitnya. Coba tanya Mi sama adik gitu loh. Kenapa kita takut? Ya mungkin kita takut kena yang namanya hukuman. Atau mungkin kita terlalu takut sama yang menghadapi apa yang di depan kita. Dan kakak mau bilang gini. Walaupun hal yang kita lakukan itu sebenarnya apapun yang disuruh orang tua kita itu ya kita ikutin aja gitu loh. Maksudnya gini, bukan hanya orang tua sih, apa yang dianjurkan Tuhan itu kita ikutin aja semua apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita gitu loh. Seperti ya Yunus tadi disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Ya mungkin kita juga contoh kecilnya nih, kakak mau bilang mungkin orang tua bilang gini, nanti setelah kamu pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Sampai di jalan tiba-tiba teman-teman ngajak, ayo ke sana yuk, di sana seru loh, di sana enak loh. Yunus juga sama loh. Nanti kalau aku ke Niniwe, aku akan dibunuh, lebih aku ke Tarsis, di Tarsis enak loh gitu loh. Tetapi kita kan enggak juga. Di sana enak loh, ayo main bola yuk gitu loh. Kita malah ikut main bola. Akhirnya saat kita main bola pulang kemalaman, pulang ke rumah, mami tanya loh, dari mana? Dan kita, dari sana Mi, ngerjain tugas gitu loh. Ngerjain tugas atau dari sana Mi sama teman tadi kerja kelompok. Padahal kita main bola. Inilah akibat dari tidak taat tadi. Kita pasti berbohong, kita pasti ya menyalahkan orang lain, atau kita pasti membawa-bawa orang lain. Kita takut orang lain jauh dari kita, atau kita terlalu gimana ya dibilang ya, kita ingin, mungkin kita mungkin kita takut tidak memiliki teman gitu maksud kakak tadi. Mungkin kita takut tidak memiliki teman sehingga ya kita melakukan apa aja. Tetapi kakak bilang begini, saat kita melakukan kesalahan tadi, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur kita. Contohnya Yunus tadi, Tuhan memakai ikan untuk mengingat kesalahan dia. Kalau saat kita melakukan salah, ingat Tuhan melihat loh. Mungkin Yunus tadi berpikir, Tuhan nggak tahu. Sekarang dia lihat hasilnya. Kalau ikan itu Tuhan suruh untuk mengingatkan dia. Kalau Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan. Sekarang kakak mau bilang gini, setiap kesalahan kita Tuhan tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Jadi kalau kamu di rumah, kamu melakukan kesalahan, jangan anggap nggak ada yang tahu loh. Walaupun orang tua mungkin nggak di rumah, ataupun siapapun nggak ada yang lihat, jangan anggap nggak ada yang tahu loh. Tuhan mau menyatakan sesuatu itu mungkin saja suatu saat nanti gitu loh. Dan pada waktu kita melakukan kesalahan, ya kalau orang tua menegur kita, orang tua memarahi kita, mungkin itu jalan Tuhan untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi kita harus taat dan dengar-dengaran juga apa yang mungkin ditawarin sama orang tua, apa yang mungkin disalahin sama orang tua mungkin. Contohnya gini, kamu ketahuan mencuri. Saat kamu ketahuan mencuri, orang tua tahu salahmu itu, tetapi kamu tidak mengakuinya, walaupun orang tua sudah tahu. Dan akhirnya kamu kena hukum. Mungkin kamu nggak mengerjakan PR, kamu kena hukum. Ya itu mungkin jalannya Tuhan untuk kamu menyatakan kesalahan kamu supaya kamu berubah. Masih ada yang nggak ngerjain tugas, apalagi apain dulu? Sekolah-sekolah online loh, pasti banyak tugasnya kan? Harus kita kerja. Karena suatu saat nanti kita akan menuainya. Oke? Jadi teman-teman, sebagai cerita Yunus ini, seperti cerita Yunus ini, baiklah kita selalu taat dan dengar-dengaran.
Baiklah kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita banyak tugas, mungkin saat ini kita banyak pekerjaan, mungkin saat ini kita banyak masalah gitu loh. Tapi kakak mau bilang, kita jangan lari dari masalah kita, melainkan kita hadapin gitu loh. Kalau dikasih tugas ya kita kerjakan dengan baik. Jangan kita mencoba lari dari masalah kita. Saat kita lari dari masalah kita ya pasti tambah masalah. Bukan malah mengurangi masalah, makin menambah masalah. Dan pada saat masalah itu sudah menumpuk ya akhirnya jadi bahaya gitu loh. Jadi kita dapat ditegur orang tua, mungkin ditegur guru, teman-teman juga mungkin Tuhan pakai untuk menegur kita. Kita jangan gampang sakit hati karena Tuhan memakai mereka untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Yang kita lakukan harus apa? Harus bertobat dari kesalahan kita. Jangan kita lakukan lagi. Oke teman-teman ya. Jadi kakak mau bilang seperti ini. Mulai hari ini jika teman-teman masih memiliki kesalahan, jika teman-teman masih keras kepala gitu loh. Jadi tapi kakak yakin di sekolah-sekolah minggu Taman Cibodas enggak ada yang keras kepala. Mungkin teman-teman enggak mengakui salah, mungkin teman-teman menganggap diri kita itu benar, tapi kita salah gitu loh. Tetapi kalau orang menasihati kita, orang memberi kita nasihat, orang menyalahkan kita, kita terima aja, oke? Karena itulah jalan Tuhan untuk menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Kita mau berubah dan kita mau melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman kita, di hadapan keluarga, di hadapan orang tua kita, oke? Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan, dan kakak ingin dengar bahwa kita sudah berubah dan kita makin mendengarkan apa orang bilang, oke? Dan kakak yakin setiap orang yang bilang kepada kita itu adalah teguran yang Tuhan pakai untuk menyatakan kesalahan kita. Siap? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena berkat-Mu Bapa selalu melimpah dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan setiap tindakan kami, setiap kelakuan kami Tuhan, Engkau Maha tahu Tuhan. Mungkin kesalahan-kesalahan kami lakukan secara sembunyi-sembunyi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi Engkau melihat segala tindakan kami Bapa. Dan hari ini Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami mau berserah kepada-Mu Bapa. Kesalahan-kesalahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau pakai kami Tuhan untuk mendengar setiap perkataan orang lain, dengan ajaran kami Tuhan supaya kami bisa Tuhan mendengarkan kesalahan-kesalahan kami Bapa, dan kami supaya bisa kami berubah Tuhan, makin dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami menjadi orang yang dicintai orang lain Bapa, dan terutama dicintai oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau pakai kami Tuhan, anak sekolah minggu kelas besar ini Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi seperti Yunus Tuhan, berubah Bapa setelah dia melakukan kesalahan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari hari ini Bapa, kami mau melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di doa kami Tuhan, Kau pakai kami lebih lagi dan lebih lagi. Segala tindakan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun masalah-masalah kami Tuhan, Engkau yang turun tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke teman-teman, puji Tuhan ya. Kakak mau dengar kalian semua berubah. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi. See you.